Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ilma Lulu Ilmu Fida dengan NIM 43040200111 sebagai presentator ketiga. Pada pagi hari ini kita akan membahas bab 4 dengan judul analisis data statistik deskriptif. Mohon disimak dengan baik ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke materi ya. Analisis data deskriptif itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ini diukur menggunakan min, median, dan modus. Yang kedua adalah ukuran letak data. Ukuran ini diukur menggunakan kuartil, desil, dan persentil. Yang ketiga adalah ukuran penyebaran data yang diukur menggunakan sampingan baku dan varian. Berdasarkan pengelompokannya, analisis data deskriptif ini dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu untuk data tunggal dan data kelompok. Pembahasan yang pertama adalah ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data merupakan suatu bilangan yang dapat mempresentasikan atau mewakili suatu kelompok. Yang pertama adalah min atau rata-rata. Min adalah nilai rata-rata dari sebuah data. Nilai rata-rata merupakan total penjumlahan dibagi dengan jumlah data. Cara untuk mengukur rata-rata sendiri ada 3 diantaranya. Yang pertama, rata-rata hitung atau arithmetic mean. Yang kedua, rata-rata ukur atau geometric mean. Dan yang ketiga adalah rata-rata pertumbuhan. Dan di bawah ini adalah rumus rata-rata hitung data tunggal, yaitu rumusnya X bar sama dengan sigma X aksen per N. Yang kedua adalah rumus rata-rata hitung data kelompok, yaitu X bar sama dengan sigma F aksen kali X aksen per sigma F. Dan di sebelah rumus itu ada contohnya, bisa dilihat ya teman-teman. Ukuran pemusatan data yang kedua adalah modus. Modus sendiri merupakan nilai yang sering muncul atau memiliki frekuensi paling banyak di dalam data. Contoh dalam data tunggal. Contoh yang pertama adalah modusnya 7 karena angka 7 berjumlah paling banyak di antara yang lainnya. Contoh dari data kedua, modusnya adalah nilai 7 dan 8 karena kedua angka tersebut berjumlah 3. Rumus untuk data kelompok. MO sama dengan T plus P kurung D1 per D2 plus D2. M di sini memiliki keterangan modus, T sebagai tepi bawah kelas modus, P sebagai panjang kelas, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya. Cara untuk menghitung nilai modus pada data kelompok adalah yang pertama, menentukan nilai atau kelas modus dengan memperhatikan frekuensi terbanyak. Yang kedua adalah mencari D1 dengan cara frekuensi kelas modus dikurangi kelas sebelumnya. Yang ketiga, mencari D2 dengan cara frekuensi kelas modus dikurangi data sebelumnya. Dan yang terakhir adalah mencari modus dengan menggunakan rumus di atas. Ukuran pemusatan data yang ketiga adalah median. Median adalah nilai tengah yang membagi kelompok data menjadi sama besar. Cara untuk mencari median adalah dengan mengurutkan data yang terkecil sampai data yang terbesar. Ada 2 tipe dalam median, yakni yang pertama, apabila data tersebut memiliki gugusan berjumlah ganjil, dan yang kedua, apabila data tersebut memiliki gugusan berjumlah genap. Rumus median ganjil data tunggal adalah median sama dengan 1/2 kali N plus 1. Rumus median genap data tunggal adalah median sama dengan min kali X ND per 2 plus X ND per 2. ND di sini adalah nomor urut dan banyak data. Untuk rumus median data kelompok adalah median sama dengan BW plus P kali 1/2 N min Fx per Fm. ME adalah median, BW adalah batas kelas medium, P adalah panjang kelas, N adalah banyaknya data, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan Fm adalah frekuensi median. Berikut adalah contoh soal median genap pada data tunggal. Pembahasan yang kedua adalah ukuran tata letak.
Ukuran tata letak adalah sekumpulan ukuran atau data yang diurutkan nilainya menjadi bagian-bagian yang sama, seperti membagi menjadi 4 bagian atau kuartil, 10 bagian atau desil, dan 100 bagian atau persentil. Yang pertama adalah kuartil. Kuartil adalah nilai atau angka yang membagi data dalam 4 bagian yang sama. Setelah disusun dari yang terkecil sampai terbesar, atau sebaliknya, dari data terbesar sampai data terkecil. 4 bagian tersebut terbagi menjadi LQ1, LQ2, dan LQ3. 3 bentuk kuartil tersebut adalah kuartil pertama atau LQ, nilai dalam distribusi yang membatasi 2% frekuensi di bagian atas dan 75% frekuensi di bagian bawah distribusi. Kuartil kedua atau LQ, nilai dalam distribusi yang membatasi 50 frekuensi di bagian atas dan 50 frekuensi di bawahnya. Kuartil ketiga atau LQ3, nilai dalam distribusi yang membatasi 75 frekuensi bagian atas dan 25 frekuensi pada bagian bawah. Untuk menentukan kuartil atau membagi dengan 4 bagian pada data tunggal dan kelompok, rumusnya adalah pada data tunggal, rumusnya LQ-I sama dengan I kali N plus 1 per 4. LQ adalah letak kuartil ke-1, 2, dan 3. I adalah kuartil ke-1, 2, dan 3. 1 dan 4 di sini adalah bilangan konstan. Rumus kuartil pada data kelompok adalah LQ-I sama dengan BW plus P kali 1 kali N per 4 min FK per F. LQ-I adalah letak kuartil ke I, BW adalah batas bawah, P merupakan panjang kelas, I kuartil 1, 2, dan 3, N adalah jumlah data, FK merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, dan F adalah frekuensi kelas kuartil ke I. Berikut adalah contoh soal dari kuartil data tunggal. Ukuran tata letak yang kedua adalah desil. Desil adalah membagi data menjadi 10 yang sama, sehingga data tersebut terbagi menjadi LD1, LD2, dan seterusnya sampai LD9. Ukuran letak desil pada tunggal dirumuskan dengan LDI sama dengan I kali N plus 1 per 10. Untuk ukuran letak desil data kelompok dirumuskan dengan LDI sama dengan BW plus P dikali 1 dikali N per 10 min Fx per F. Selanjutnya, ukuran tata letak yang ketiga adalah persentil. Persentil adalah ukuran letak data yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Artinya, dalam data tersebut terdistribusi menjadi 99 data mulai dari LP1, LP2, LP3, dan seterusnya sampai LP99. Rumus untuk persentil data tunggal adalah LPI sama dengan I dikali N plus 1 per 100. Untuk letak persentil data kelompok dirumuskan dengan LPI sama dengan BW plus P dikali I dikali N per 100 min Fx per F. Pembahasan yang ketiga adalah ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data atau variabilitas data adalah statistika deskriptif yang digunakan untuk mengukur penyebaran data, variasi data, homogenitas, dan stabilitas data. Beberapa ukuran penyebaran data diantaranya pengukuran jangkauan, pengukuran deviasi kuartil, rata-rata sampingan, sampingan baku, dan koefisien varian. Yang pertama adalah pengukuran jangkauan atau ring. Pengukuran jangkauan adalah bilangan selisih antara pengukuran tertinggi dan terendah. Ukuran penyebaran pada data tunggal dan kelompok rumusnya adalah ring sama dengan X maksimal dikurangi X minimal. Contohnya, diperoleh data sebagai berikut yaitu 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, dan 90. Berapakah ring tersebut? Rumusnya adalah ring sama dengan X maksimal dikurangi X minimal. Jadi 90 dikurangi 50. Hasil dari ring tersebut adalah 40.
Oke, yang keempat adalah rentang antar kuartil atau RAQ. Untuk menghitung rentang antar kuartil adalah menghitung antara kuartil pertama dan ketiga. Rumus ukuran penyebaran pada data tunggal dan kelompok adalah RAQ sama dengan LQ3 dikurangi LQ1. Selanjutnya, yang ketiga adalah deviasi kuartil. Deviasi kuartil adalah jumlah setengah dari batas dan atas kuartil, sehingga rumusnya adalah sebagai berikut. Rumus ukuran penyebaran pada data dan kelompok adalah QD sama dengan 1/2 dikali LQ3 dikurangi LQ1. Selanjutnya yang keempat adalah simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah simpangan nilai rata-rata yang disebut min deviasi yang melambangkan huruf SR. Nilai simpangan rata-rata bersifat mutlak, sehingga meskipun hasil perhitungannya negatif, maka akan tetap dianggap positif. Rumus simpangan rata-rata data tunggal adalah SR sama dengan sigma dikali X aksen min X bar per N. Rumus untuk simpangan rata-rata data kelompok adalah SR sama dengan sigma F dikali X aksen min X bar per N. Di bawahnya adalah ada contoh soal dari simpangan rata-rata data tunggal. Dan yang terakhir adalah simpangan baku dan varian. Simpangan baku pada data berkelompok baik untuk data populasi dan sampel. Rumus simpangan baku dan varian tunggal adalah di bawah ini. Ada untuk rumus sampel dan populasi. Rumus simpangan baku dan varian data kelompok juga ada dua, untuk sampel dan untuk populasi. Berikut adalah latihan soal dari ukuran penyebaran data, yaitu modus. Dari tabel di samping, berapakah nilai modus dari data tersebut? Di dalam tabel tersebut, terlihat bahwa modusnya adalah 64 dari nilai 56 sampai 60. Dengan menggunakan langkah-langkah yang terdapat di materi tadi, modus dihitung sebagai berikut. Nilai T sama dengan 56 dikurangi 0,5 sama dengan 55,5. Nilai D sama dengan 64 dikurangi 35 sama dengan 29. Nilai D2 adalah 64 dikurangi 31 sama dengan 33. Nilai modusnya adalah, dan untuk mencari nilai modusnya seperti pada rumus, dan diketahui hasil dari modus tersebut adalah 57,84. Alhamdulillah, materi pada pagi hari ini sudah selesai. Semoga materi yang kita dapatkan hari ini berguna untuk kita semua. Apabila ada pertanyaan terkait materi hari ini, bisa ditanyakan melalui grup WA. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.